Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifa Diana Delaer, NIM 20007502043, kelas B Ilmu Administrasi Bisnis. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas tentang kreativitas manusia dalam manajemen. Materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama, apa itu kreativitas, yang kedua, hambatan dalam kreativitas, ketiga, cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi, keempat, hakikat fungsi manajemen, dan yang kelima, kreativitas manusia dalam manajemen. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk membawakan materi-materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnawati dengan NIM 2006007502046. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kreativitas manusia dalam manajemen. Manajemen dalam melaksanakan perannya sangat tergantung kepada seluruh manusia yang terlibat di dalamnya, khususnya bagi para manajer yang berfungsi untuk mengendalikan kreativitas dan digerakkan menuju terciptanya inovasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai inovasi dan kreativitas manusia dalam manajemen. Untuk menemukan inovasi melalui kreativitas yang tepat dengan memberikan hasil yang memuaskan semua pihak, disinilah peranan manajemen untuk senantiasa berusaha memadukan antara kreativitas dengan inovasi terhadap suatu bidang kegiatan sehingga dapat menyumbangkan hasil yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya dan manusia yang terdapat dalam manajemen pada khususnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahra Zahira dengan NIM 20007502049. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian kreativitas dan konsep kreativitas. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas ialah sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Koni Semiawan, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan dan menemukan peluang. Oke, yang kedua, konsep kreativitas dalam 3P, yaitu proses, produk, dan pribadi. Yang pertama, proses. Proses yang dimaksud ialah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Yang kedua, produk. Produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau sebuah penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru dan bermakna dari individu atau bagi lingkungannya. Yang ketiga, yang terakhir, pribadi. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nisa Zulkaida dengan NIM 2006075025051. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup kreativitas. Ruang lingkup kreativitas terbagi menjadi 3, yaitu ide, produk, dan juga gagasan. Ide merupakan suatu pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah berupa sesuatu yang unik dan juga belum pernah terfikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi sebuah masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas.
Hal ini dikarenakan dalam pembuatan produk dibutuhkan suatu proses kreatif agar dapat memenuhi harapan konsumen dan dapat terlihat berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir adalah gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang dapat mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan melalui lisan ataupun tulisan, seperti buku ataupun media tulis lainnya. Adapun ciri-ciri kreativitas yaitu suka berimajinasi, menyukai tantangan, mudah beradaptasi, mudah bosan, dan terkadang menjadi seseorang yang misterius. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Pada dengan NIM 2006070502041. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu proses kreativitas. Proses kreativitas mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek pribadi. Kreativitas dapat muncul dengan interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu aspek produk. Produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aspek pendorong. Kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu aspek proses. Proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan atau masalah ini menilai, dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM 2006007502044. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Jadi untuk saya itu membawakan materi proses dan tahap kreativitas. Jadi proses dan tahapnya itu ada 3, yaitu 1, ada persiapan, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat suatu usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua ada inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Yang ketiga itu ada iluminasi, yaitu memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Pembahasan selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Jadi faktor-faktor tersebut ada 5. Yang pertama itu ada waktu, kedua ada kesempatan menyendiri, ketiga ada dorongan, keempat ada sarana, dan yang terakhir ada rangsangan dari luar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Nama saya Muhammad Al-Qadri Ramadan dengan NIM 2006007502047. Di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam kreativitas. Seorang pakar mengartikan hambatan kreativitas sebagai mental walls which block the problem solver from correctly a problem conceiving its solution, yaitu dinding atau bangunan mental yang menghambat kita untuk memahami atau menemukan pemecahan atas suatu masalah. Bangunan mental yang bersifat menghambat ini terdapat pada setiap individu yang berbeda-beda. Ada 5 hambatan. 1. Hambatan psikologis. Yang kedua, hambatan budaya. Yang ketiga, hambatan lingkungan baik sosial maupun fisik. Yang keempat, hambatan bahasa berpikir. Yang kelima, hambatan keterpakuan fungsional. Perkenalkan, nama saya Andi Anggreni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Wirausaha selalu komitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Ia berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah menghitung, artinya resiko yang diambil tidak terlalu rendah dan tidak terlalu besar. Jadi kemampuan kreativitas dan inovatif secara real dapat tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang, kemampuan dan keberanian untuk menanggung resiko, dan kemampuan untuk membangun ide dan meramu sumber daya. Kemauan dan kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk 1. Melakukan proses atau teknik baru, 2. Menghasilkan produk atau jasa baru, 3. Menghasilkan nilai tambah baru,
4. Merintis usaha baru. 5. Mengembangkan organisasi baru. Sekian presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyadi. Materi yang akan saya paparkan itu hakikat fungsi dalam manajemen dan manajemen itu penting. Hakikat fungsi dalam manajemen. Hakikat manajemen merupakan proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Pengertian manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk mencapai tujuan. Untuk materi yang kedua yaitu apa pentingnya manajemen. Manajemen itu penting sebab 1. Pekerjaan itu berat dan tidak dapat dikerjakan sendiri sehingga diperlukan pembagian tugas. Kedua, perusahaan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik pula. Ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Kelima, manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan pemanfaatan 6M di dalam proses. Dan keenam, manajemen merupakan suatu pedoman, pikiran, dan tindakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmini Rahman dengan NIM 200-607-50-248 dari kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kreativitas manusia dalam manajemen. Manajemen kreativitas inovasi adalah kombinasi dari proses kreativitas, inovasi, dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada perkembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen berkaitan juga dengan pengelolaan kreativitas inovasi dalam proses-proses produk dan pelayanan, organisasi sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Kreativitas manusia dalam manajemen diperlukan untuk mengakui bahwa ide-ide baru harus terus mengalir sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat dan beragam. Keberadaan ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi keserautan. Manajemen terdiri dari serangkaian metode yang memungkinkan manajer dan insinyur untuk bekerja sama dengan kesamaan pemahaman mengenai proses dan tujuan. Manajemen kreativitas memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide proses atau produk. Contoh-contoh kreativitas dalam manajemen. Kerajinan dari bahan baku yang diperoleh dari lingkungan sekitar seperti kayu, bambu, akar, tanah liat, batu, logam, kain, atau barang yang sudah tidak terpakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahira dengan NIM 2006007502045. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari kelompok kami yang berjudul Kreativitas Manusia dalam Manajemen. Kreativitas dalam manajemen merupakan sebuah cara kerjasama yang mana tujuan akhirnya adalah menciptakan perubahan dalam pelayanan atau proses bisnis. Dan keberhasilan sangat ditentukan oleh kreativitas manusia. Bagi manusia yang tidak kreatif akan menyebabkan perubahan sulit dilakukan. Kemudian kebutuhan dan keinginan tidak mungkin dapat diwujudkan. Dan dapat disimpulkan bahwa peran manajemen adalah untuk senantiasa berusaha memadukan kreativitas sehingga menyumbangkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.